banyak juga efek negatif komplain mahasiswa terhadap kuliah online. Sekarang yang dikatakan dengan sistem social distancing itu. Jadi nanti hashtagnya pengantin baru di kamar aja. Jadi kamar aja. Baru di kamar aja. Tapi nggak punya kamar aja boleh kok, di ruang tamu boleh. Kalau berdua boleh. Ya, di ruang tamu, di dapur boleh lah. Jangan rame. Jangan di kamar mandi, tenggelam. Tapi jangan cuci tangan aja, cuci kaki juga. Kadang mau cuci tangan, cuci kaki sampai hitam nih. Kadang juga dia lupa cuci muka, di tangannya putih, mukanya hitam. Iya betul. Kadang gua juga yang mukanya putih, leher hitam. Ada zebra. Ada juga. Ada. Iya. Banyak juga efek negatif komplain mahasiswa terhadap kuliah online. Karena banyak dosen sekarang kan misalnya dosen kami di pendidikan tata boga di Unimed itu dosennya banyak yang sudah lanjut usia. Mereka jadi kayak gaptek gitu. Iya benar. Jadi mereka kan menyimpulkan kalau kuliah online itu tinggal kasih tugas aja lah, tinggal di-share aja, kalian harus kerjakan ini kumpul tanggal segini. Jadi kita nggak dapat materinya, jadi kita ngerjain tugas tuh tanpa materi. Iya benar. Itu yang biasanya dosen ini dia masuk ke kelas, ya kan, ngasih materi secara visual, terus ditangkap mahasiswa, udah paham, diberi tugas. Nah, jadi pas dia ditugaskan untuk kuliah online, dia bingung, karena dia gaptek kan, dia buka WhatsApp dari anaknya pun kadang nggak pernah dibalas dalam 1 minggu, betul ya? Paling kok teleponnya baru, "Emak, kok nggak bisa mau dibalas? WA gue deh." Oh iya, ada WA kan gitu kan. Jadi dia mengasih saran ke mahasiswa juga bingung kan, paling dia koordinasi dengan dosen lain, memberi tugas, paling tinggal share aja gitu kan. Share, ini ada tugas ya untuk kalian, nanti dikumpul tanggal sekian, paling gitu aja ya. Itulah misalnya kita tetap belajar online. Kita tetap belajar online, belajar mandiri. Cuma kalau untuk ilmu yang ditangkap mungkin lebih sedikit, Mbak ya? Iya, lebih sedikit ya. Sekitar 50% lah dibandingkan dengan yang secara visual kan. Tetap muka, kita bisa ngasih, mereka bisa ngasih kuesioner ya kan, kepada kita langsung jawab gitu kan. Ini kita pun mau bertanya, dosen pun juga gaptek, mau tanya pun aduh takutnya nggak bisa jawab kan gitu kan. Nah, mungkin di situ aja kelemahannya ya. Gitu sih. Sama juga kami kan seharusnya akhir semester 6 nih ada KKN, kayaknya ditunda atau nggak jadi. Kuliah kerja nyata. Oh, KKN, kuliah kerja nyata. Yang ini, yang lagi di Desa Penari. Oh, di Desa Penari juga. Beda, tapi sejenis itu, bukan itu. Kuliah kerja nyata ya. Kita kayak membuat suatu kegiatan di suatu desa terpencil yang jauh dari kota jauh peradaban, dari sosialisasi, jauh dari teknologi gitu ya. Lebih mensosialisasi dan edukasi gitu ya. Buat suatu kegiatan yang bermanfaat lah untuk warga-warga sekitar. Untuk pengembangan desa tersebut ya. Itu memang program setiap kampus biasanya ya? Iya. Biasanya ya. Itu ditunda semua. Itu apa, dunia pendidikan ya? Ilmu pendidikan ya? Enggak semua ilmu pendidikan. Setiap jurusan pasti ada KKN. Semua jurusan. Semua jurusan pasti ada KKN. Aku dulu ekonomi nggak ke desa-desa, Pak. Oh, magang. Iya, lebih magang ke kantor gitu, lebih kantor. Ada sebagian yang iya betul. Kalau bagian ilmu pendidikan ya, ilmu pendidikan itu lebih ke iya sih. KKN-nya lebih ke desa-desa yang terpencil ya. Ada pilihannya untuk KKN atau magang gitu. Oh beda, KKN dengan magang beda? Beda. Oh, KKN kuliah kerja nyata. Kalau magang? Kayak kerja ke sebuah perusahaan. Kita memang langsung terjun ke training. Oh, berarti kita dikasih 2 opsi. Itu yang pertama KKN, yang kedua magang. Yang KKN itu kita sosialisasi ke pedesaan, ya kan, tentang ilmu yang kita pelajari sama di kuliah. Kita terapkan di pedesaan itu. Kalau magang ini langsung kita terjun kita langsung praktek dari teori yang kita pelajari. Kayak kami, karena di Unimed ini kan
kami pakai kurikulum KKNI namanya KKNI. Kayak ini apa itu kayak ini? Kerangka klasifikasi nasional. Terus kami itu di bagian pendidikan itu ada setiap semester genap kami magang ke sekolah karena kan pendidikan harus jadi guru. Semester genap ya? 2, 4, 6. Oh itu semester genap 2, 4, 6. Kami magang ke sekolah. Berarti dalam kuliah 4 tahun itu 3 kali magang? Ya. Kalau angkatan kami, hanya angkatan kami aja karena itu Sambu berapa? Sambu 2017. Di bawah 2017 itu enggak pernah kayak gitu? Enggak ada. Oh, itu 2017 Kami atas? percobaan. Oh, barcon ya, Pak? Iya, Barcon ya, tester ya. Habis Ya, itu bagus. nanti masuk semester 7 itulah KKN, baru liburan semester 8 PKL. PKL itu ke hotel karena kan kami tata boga masak-masak. PKL itu apa? Di Bang? resto, Blen. PKL, PKL pedagang kaki lima. bukan. Bukan. Apa sih? Praktek kerja lapangan. Ya, praktek kerja lapangan langsung terjun ke Hotel. dunianya. Ya. Ya, langsung ke dunianya ya. Ya. Ke basicnya kan. Iya. Itu basicnya kita Sesuai ke arah jurusan yang kemana. diambil masing-masing. Iya. Berarti di Bapak dulu sempat merasakan PKL. PKL itu zamannya SMA. Praktek kerja lapangan itu SMA. Kalau di kuliah kami namanya KKN juga sih, kuliah kerja nyata. Itu cuma sebulan atau 2 bulan nggak usah. Tapi di kantor, karena aku jurusan ekonomi dulu. Iya. Ekonomi di kantor. Di semester genap ganjil apa nggak ada. Kami di semester 6 sih. 6 KKN, 7 skripsi, 8 wisuda kemarin. Kami nggak tahu kapan lama. Biasanya kalau ke negeri lama sih. Nggak juga sih bang. Dosennya banyak kan. Tapi ini banyak loh yang ngeluh. Yang ngeluh ini semester akhir. Ah. Sulit jumpai dosen. Ada yang ngeluh, ada yang senang. Nah, yang mahasiswa abadi itu lah Pak. Mahasiswa abadi itu Pak, itu pakai senang aja Pak. Lama-lama lah aku di kampus ini kan gitu kan. Karena Lama-lama aku di kampus ini nggak Karena kejar cinta dosen. kampus. Iya, namanya mahasiswa abadi. Cuma yang kasihan itu gini, yang ini apa ya jawaban-jawabannya Sempro ya Sempro. Sempro dia kan ada berapa dosen ya? Kalau di kampusku sih kemarin ada dosen pembimbingnya ada 3 sih. 3. Jadi mereka mengejar dosen doping 1, doping 2, doping 3. Nah, doping 1 bisa ditemui, doping 2 bisa ditemui, doping 3 sudah tua kali. Paling kali ditemui. Sulit ditemui. Tinggal paling kampus jarang, paling kasih tugas gitu kan kampusnya. Untuk ACC susah, itu yang kasihan kali sih dari mahasiswa junior kami dulu. Aku kan alumni yang bawahnya sekali deh. Mereka sekarang cerita, Mang susah kali jumpai ibu ini, susah kali jumpai bapak ini, tinggal ACC aja. Aku udah revisi tapi susah kali jumpai, katanya lockdown dulu di rumah katanya. Lockdown kata dosennya Pak. Lockdown katanya. Apa ngeri nggak lockdown dosennya? Nggak mau keluar rumah, bukan nggak mau keluar rumah, udah payah gerak di rumah, udah tua, gitu ya, udah tua, udah mari gerak. Aduh ya Allah, kasian kalah kau. Tapi ya itu loh, kalau dari sisi positifnya memang oke lah. Memang untuk kepentingan bersama kan, kepentingan warga negara Indonesia, kepentingan dunia. Dari sisi negatifnya, mereka yang sibuk dengan mengejar pendidikan mereka jadi terhambat gitu. Karena ada virus. Karena adanya virus, namanya juga wabah, musibah. Kita nggak tahu kan kapan datangnya, kapan perginya. Jadi kita doakan aja, semoga wabah itu cepat berlalu dan semua aktivitas yang seharusnya kita jalankan lebih cepat dia terrealisasi, benar nggak? Ya, benar. Jadi menurut kalian ini untuk kedepannya gimana nih? Perkembangan. Bukan perkembangan ya dibilangnya. Sebenarnya data untuk virus corona ini gimana nih? Makin meningkat. Makin meningkat atau makin berkurang? Makin kita lihat dari program pemerintah yang kita lihat sekarang, Iya. gimana kira-kira? Makin meningkat. Kalau sampai Makin meningkat, Pak? makin meningkat lah. Terus ya nggak usah di seluruh dunia, di Indonesia aja. Khususnya kita lah, Iya. kita lah di Indonesia nih. Gak usah lah kita bicara dengan kita atau daerah kita Sumut atau kota kita. Untuk di Indonesia aja. Indonesia Udah masukin angka 1000. 1000 ya? Iya. Aku tadi baru baca itu di angka 1000
46 jiwa. kasus, 80 Proses. 80 jiwa meninggal, 64 sembuh. Sembuh. Ah, tadi aku baru baca ya. Iya. Tadi aku baru baca. Itu menurut kalian gimana nih kira-kira untuk kedepannya ini korban atau kasus makin meningkat atau menurun dengan program pemerintah yang sekarang yang dikatakan dengan sistem social distancing gitu. Ah, itu menurut kalian gimana? Ya mudah-mudahan untuk kedepannya lebih baik, Kalau berkurangnya Ya korban ya korban. yang positif pun akan sembuh Iya. gitu ya. Mudah-mudahan. kalau menurut saya pemerintah kurang cepat untuk melockdown negara kita. Soalnya dari contohnya misalnya negara Italia kemarin tuh mereka terlambat untuk lockdown, jadi mereka sekarang lah paling banyak kasus. Posisi teratas, korban yang terbanyak ya. Iya, Italia. Korban jiwa terbanyak. Tapi ya? tadi baru keluar lagi berita Amerika Serikat. Oh sekarang udah naik. Ya, Amerika Serikat. paling banyak Malah yang negara maju. bukan ini, yang negara pertama terkena wabah malah udah mulai berkurang ya. Sudah selesai di Wuhan. Udah habis ya gitu Udah istilahnya. mulai. Malah negara-negara yang lainnya malah Baru kena. baru muncul Mewabah. korban jiwanya itu makin banyak gitu ya. Iya. Cuma kan kita baca artikel-artikel atau keluhan yang ada di sosmed tentang lockdown. Lockdown itu kan istilahnya Tutup semua. pemberhentian secara darurat seluruh aktivitas yang ada di negara kita. Nah, gitu kan. Nah, jadi banyak keluhan daripada masyarakat yang para pedagang biasanya. Iya. Nah, para pedagang. Iya, benar. Mereka lockdown. Mereka nggak aktivitas. Mereka nggak dagang. Sementara itu Penghasilan mereka itu dari situ. Iya. Nah, jadi dari mana kami bisa makan, Pak? Kami nggak jualan. Dari mana kami itu bisa makan? kemarin Nggak kerja. Saya ada bisa baca berita di Filipina, mereka tuh menerapkan sistem lockdown tersebut. Ya. Terus ada masyarakat yang komplain, bagaimana kami mau ngasih makan anak-anak kami, istri kami, kalau kami ini nggak kerja atau ditutup semua sistemnya, gimana perekonomian kan makin turun. Ya, Jadi pemerintah di Filipina itu menyediakan kayak sembako di setiap pintu, nanti dikasih mereka yang jalanin sembako itu. Oh, apalah istilahnya aparat-aparatnya, Nyebarin sembako. panitia ngasih sembako ke tiap Rumah. kepala keluarga, istilah Iya. kakak ya. Iya. Ke tiap kakak ngasih sembako seluruh Masyarakat Filipina itu. di Filipina. Di negara Filipina. Filipina itu. Iya. Berarti memang udah disediakan anggaran untuk Tersebut. anggaran untuk Itu. apa ini ya? Untuk Wabah ini ya. Itu lagi katanya penghapusan UN dananya itu dialokasikan ke wabah corona ini. Tapi Oh, sampai sekarang untuk- kita belum nampak di mana dana tersebut gitu. Oh ini, aku juga ada dengar ini. Ada YouTube-nya, itu sebar YouTube di Facebook, di Instagram atau di Twitter juga ada pidatonya Presiden. Bahwasanya beliau mengatakan uang kita banyak, ada di Menteri Keuangan 10.000 triliun kalau nggak salah ya kan. Yang pernah dengar itu kita manfaatkan untuk APD. Semua uang keuangan kita itu dialokasikan ke wabah ini, kasus yang sekarang ini gitu. Tapi kita belum tahu nih kabarnya Bagaimana sekarang? bagaimana sekarang. Cuma karena di Jakarta udah lockdown, kita dengar kan? Iya, udah. Di Jakarta udah lockdown. Itu lockdown. Terus mereka lebih memilih di rumah aja. Nah, mereka yang memilih di rumah aja, yang pekerja buruh, karyawan atau pegawai segala macam, mereka diancam PHK oleh perusahaannya, dirumahkan. Jadi keluarlah keputusan daripada pemerintah di Jakarta ya, kalau nggak salah saya itu ada nanti artikelnya, nanti kalau bisa saya cari saya tunjukkan di sini. Pemerintah menggaji 3 juta per orang yang kena PHK dari pekerjaannya selama 3 bulan. Tapi itu diakumulasi setiap bulan 1 juta selama 3 bulan sampai dengan waktu yang ditentukan. Cuma targetnya pemerintah ini 3 bulan mereka ini kelar masalah corona ini kelar. Itu di Jakarta ya. Itu di Jakarta. Cuma ya itu masih dipikirkan sama pemerintah.
Ya mudah-mudahan pemerintah cepat tuntas untuk memikirkan situasi seperti ini kan gitu. Tapi jangan cuma di Jakarta aja, karena di pulau-pulau lain juga yang namanya panik pasti kan. Pasti ada rasa takut. Yang namanya panik pasti panik. Jadi mereka juga pengen juga di rumah aja, cuma karena kebutuhan ekonomi mereka nggak bisa mengikuti tuntutan pemerintah, harus di rumah aja. Jadi mereka tidak bekerja dengan mengambil resiko tersebut, ya kan? Dengan wabah yang katanya bersebar di mana-mana, mereka ambil resiko itu demi kebutuhan keluarga. Nah itu, jadi mudah-mudahan pemerintah cepat tanggap untuk dapat solusi. menangani situasi seperti ini. Kalau untuk di daerah kita nih, Sumatera Utara, Kota Padang Siantar, kalau untuk virus corona belum, alhamdulillah belum terdeteksi. Dan jangan sampai kita ada warga kita yang positif corona. Jauh-jauh. Karena juga penyebaran juga sangat cepat ya, sangat cepat. Tapi kalau untuk status ODP sudah lumayan ya sini. Iya. ODP sudah mencapai 500-an 500-an ya, kalau di Kota Siantar ya. sepertinya. Itu di beberapa kecamatan itu tersebar ODP. Cuma kalau untuk yang positif alhamdulillah belum ada. Kalau yang negatif ada 1 orang itu, tapi negatif, dia gejala, setelah dirujuk ke Medan dia dinyatakan negatif, kemudian dia pulang, alhamdulillah. Itu sih. Ya sih, tinggal nunggu imbauan dari pemerintah. Tapi kalau untuk ini pedagang di Siantar ini, Kota Padang Siantar, itu udah dihimbau tuh loh, Mbak. Itu udah dihimbau bahwasanya tidak ada pembeli yang istilahnya on the spot. Istilahnya on the spot. Kita beli makan di sini gitu. Iya. Nah, mereka Take away. ya lebih take away, bontot gitu ya. Bontot. Kita beli makanan, kita bawa pulang. Karena juga sekarang udah dibatasi, ada surat edarannya. Tadi aku juga udah lihat di beberapa toko, beberapa tukang dagang jualan itu dibatasi paling lama jam 9 itu udah Tutup. lockdown lah istilahnya, udah tutup semua. Nah, jadi itu pun kalau buka, cuma nggak boleh makan di situ, benar? Iya. Itu tetap harus rumah bungkus, aja. ya. Di rumah Bungkus. saja. Jadi omsetnya para pedagang ini di antara jam 5 sampai jam 9. Kan? Iya, Kalau iya. dari pagi sampai sore kan kerja semua orang kan? Pasti kerja semua orang. Jam 5 sampai jam 9 itu omsetnya. Jadi mereka mengeluh di kota kita ini omsetnya menurun. Cuma ya dibatasi pemerintah, adalah toleransi pada pemerintah untuk dibatasi waktu dagangnya. Iya. Itu untuk pedagang-pedagang sampai malam ya. Kalau untuk di pasar tradisional sepertinya udah pada tutup ya. Sebagian Sebagian ya? Sebagian tuh karena banyak kan tutup. ada yang katanya sih, ada tetangga kan dia jual ikan di pajak perluasan. Nah. Jadi mereka tuh bukanya cepat aja, kayak yang beli pun cepat. Oh, beli Biasanya sekian, jam 9 tutup. beli sekian bungkus, beli sekian tutup, sama bungkus. Iya. Biasanya tutup jam 9, ini tutupnya lebih cepat. 7 aja, Oh, sekian iya. gitu aja. Berarti mengantisipasi ya, cuma kita memanfaatkan dagang dia kan gitu kan. Benar-benar. Berarti enggak 100% mereka tutup ya. Enggak. Di Mereka mana tetap- mereka makan ya? Iya benar-benar. Mereka tetap jualan, cuma meminimalisasi waktu. Ya benar. Berarti mereka dapat omset untuk biaya mereka sehari-hari. Iya, gitu untuk ya. makan. Kalau untuk warkop gimana Pak? Kalau warkop ya Belum ada imbauan dari pemerintah? Sudah ada. banyak. Nggak ada? Udah Nggak ada juga? imbauan dari pemerintah. Apa isinya? Apa Ada. imbauan? Ya, Untuk warkop, untuk usaha warung lah istilahnya di kampung kita ini. ya boleh dibuka, cuman terbatas juga. Terus sih. juga ya, Iya. tetap ya. Hmm. Cuma ini kita yang paling lagi naik daun, bukan lagi naik daun ya. Kita kan bukan bahas tentang kegembiraan ya. Kalau naik daun kan istilahnya dia gembira, dia naik daun. Ini lagi kesedihan yang lagi trending. Iya. Dimana pada bulan ini banyak sekali orang yang mengadakan resepsi Iya, betul. untuk pernikahan, penambalan anak atau Kitanan. Nah, itu semua Banyak dibatalkan. yang udah Dibatalkan, benar. Dibatalkan ya, benar. Nggak jadi. Jadi Ini mereka- contohnya di sini ada.
Iya, Ada di Sabtu. dekat sini kita, iya Sabtu. Sabtu. Tapi ini? Iya. Oh, Nggak jadi Sabtu semua. batal. Iya. Batal. Oh, baru kawan kita juga ada ya? Ada kawan kita terakhir. Bang Dika, Tapi, tanggal itu 4. belum ini sih, belum tersebar luas, cuman kan Cuma kan sudahnya undangan Udah sudah rencana. disediakan. iya udah Keluarga- acara resepsi itu keluarga juga direncanakan, cuman Keluarga juga udah diimbau. Hmm. Cuma katanya kemarin ada keputusan dari Pemerintah. kelurahan ya, dari kelurahan diimbau dari pihak kelurahan ke pihak yang terkait tentang resepsi itu. Iya. Diimbau ke rumahnya langsung, bahasanya tolong ditiadakan. Karena ada pidananya ya kalau nggak salah ya. Ada. ada Ada ya? pidananya. Jika mereka tetap melakukan resepsi itu atau acara tersebut Bubar paksa. dibuat paksa atau dipidana 1 tahun. Satu ya itu Ya, udah. makanya, cuman kan belum ada ininya. Cuma belum pernah terjadi. Iya. Cuma mereka yang sebelumnya tetap mengadakan, mereka dibubarkan, mereka tetap terima ya. Ya. Terima. Terimalah. Karena memang Lebih aturannya. Ya. karena memang udah kebijakan pemerintah. Cuma mereka yang Ngeyel. ngeyel ya, kita menjalankan. Tapi yang mudah-mudahan dengan adanya pemberhentian atau penundaan acara tersebut, Ya kan demi kepentingan bersama. iya benar. Cuma pihak yang terkait tidak merasa kecil hati lah, Hmm. ya kan? Karena kan acara itu kan bukan suatu kewajiban sebenarnya Pak ya. Kayaknya sih bukan Iya. suatu Enggak Bukan juga. sih. kewajiban, itu kan lebih kepada syukuran. Nah, Iya. lebih kepada syukuran. Jadi jangan kecil-kecil hati, yang penting Lebih bagus sih Pak. Lebih menghemat biaya. ya, bayar. Iya. Yang penting Angkat aja. nikah boleh, cuma untuk buat acara untuk bulan-bulan ini ditiadakan. Tiadakan dulu. Mungkin kalau acara wabah ini atau situasi seperti ini sudah aman, kondusif, mungkin bisa kembali bisa dilanjut normal kembali. seperti semula. Jadi buat kalian-kalian yang menikah tapi mau pesta tapi nggak jadi, sabar ya kan, Iya. sabar. Itulah untuk buat bangun rumah aja. Nanti sabar aja. Jadi uangnya untuk Untuk bangun untuk rumah. bangun rumah, untuk beli tanah, Ya. bangun perumahan. Nggak usah pesta-pesta Nggak apa-apa. dulu. Nggak usah pesta dulu. Nggak apa-apa, aman itu. Enggak pesta aman, enggak apa-apa. Nggak apa-apa, aman itu. Nggak aman. Penting tetap bisa enak-enak kan? Ah, bisa. Bisa enak-enak. Bisa. Pengantin baru masih bisa lah. Iya. Masih bisa. Tapi jangan honeymoon dulu. Ya, sabar. Iya. Karena jangan, ya karena kita masih di rumah aja. Iya. Belum Jadi nanti keluar. hashtagnya pengantin baru di kamar aja. Di kamar, di kamar aja. Jangan Baru di di kamar kamar aja. aja. Tapi nggak pun di kamar aja boleh kok, di ruang tamu boleh. Oh, boleh. boleh. Kalau berdua boleh. Ya, di ruang tamu, di dapur boleh lah. Jangan rame. Yang di kamar mandi ini tenggelam. Udah, jadi untuk situasi yang sekarang lagi darurat di Indonesia ini, harapannya apa nih menurut kalian? Kalau menurut Mbak gimana harapannya? Semoga pemerintah cepat dapat solusinya, warga-warga sekitar makin sadar kalau virus ini berbahaya, emang berbahaya. Jadi Ya, diikutin ya. aja apa solusi yang diberikan. Himbauan-himbauan ya. Jangan himbauan. terlalu sepele ya. Heeh. Dan, Diikutin, mudah-mudahan semuanya lekas membaik, lekas pulih biar bisa jalan-jalan dan kuliah seperti biasa. Ikutilah himbauan dari pemerintah, rajin cuci tangan. Ya, benar, rajin cuci tangan, Pak, ya. Iya kan? Hand Iya. sanitizer. Pakai tapi jangan sanitizer. tapi jangan cuci tangan aja, cuci kaki juga. Iya. Kadang mau cuci tangan, lu cuci kaki sampai hitam udah. Iya, betul. Oh, kaki sampai hitam, lupa Iya. deh cuci tangan. Kadang Karena lupa cuci tangan terus. Iya, kadang lupa cuci deh. kaki lupa. Kadang juga dia lupa cuci muka, kadang Pak. Di tangan, Minyak. tangannya putih, mukanya Iya. hitam gitu, Iya, Pak. betul. Kadang gua juga yang mukanya putih leher hitam. Ada juga. Ada juga, Pak, ada juga. Ada. Iya. Ini serius loh, bukan canda loh. Iya. Virus corona nih. Hati. Iya. Dan bercanda Pak. Ya, jadi harapan kita untuk pemerintah tetap lebih sigap ya, lebih sigap Iya, untuk menghadapi. Semoga cepat dapat solusinya. Semoga dapat solusinya. Dan untuk orang yang ODP jangan takut untuk diperiksa. Karena itu demi kebaikan untuk bersama. Jangan Gitu. kayak DPR. Karena kita pun diperiksa, kita pasti disembuhkan. Jangan Masih takut. ditangani. Masih ditangani. Dibantu. Jangan takut. Jadi ya untuk hari ini pembahasan tentang corona dengan dari sisi pendidikan, dari sisi sosial, Ekonomi. ekonomi, mungkin bisa jadi
panutan atau Masukan lah. masukan, karena kami di sini bukan cuma sekedar komedi Pak ya, kita juga menghimbau kepada masyarakat, kepada kalian yang menonton ini agar tidak lebih sadar. lebih sadar akan situasi seperti ini, jangan dianggap sepele gitu ya. Jadi oke, sekian dari kami hari ini, semoga situasinya lekas membaik. Dan Amin. jangan lupa Amin. tetap di rumah aja. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.